Kalau aku merasa perempuan-perempuan sama hutan itu kayak apa yo? Kayak kakak beradik kayak itu nah, kayak kita sama-sama manusia sama hutan. Kalau ndak di hutan kayak rindu kayak itu nah. Jadi kami sama hutan tuh kalau ndak ada hutan mungkin ndak hidup. Hutan bagi perempuan Batin 9 adalah segala-galanya. Karena bagi perempuan Batin 9, tanpa hutan dia tidak hidup. Seperti buah-buahan dia tidak bisa beli. Maka dia ngambil di dalam hutan. Seperti tampoy, duren, rambutan, mangga. Itu duren daun, sama kelengkeng, sama dekat. Itu banyak macamnya di dalam hutan. Kami tidak pernah beli. Maka itu hutan kami terjaga. Tapi kalau hutan kami habis, mungkin kami ikut habis. Perempuan, kata kami orang Batin, betino, itu penting dari bapak-bapak dengan hutan. Kalau bapak cuma dia cari jenang sama motong jelutong. Kalau kami cari betino ini cari damar bisa, cari rotan bisa kami betino cari. Jadi carikan ya setiap hari itulah kami cari. Jadi sangat perlu yang banyak perlu dengan hutan itu betino. Hutan rimba, gunung tinggi. Saya pilih kerja di hutan karena senang aja. Yang pertama, latar belakang pendidikan saya kehutanan dan menurut saya sesuai dengan pekerjaan saat ini. Saya mau bekerja di hutan karena ekonomi. Dulu kita kerja di rumah sakit, mungkin pasiennya orang-orang yang sudah pengalaman lah gitu ya, udah canggih gitu. Nah, waktu kami pertama kali ke Hutan Harapan, itu kami ketemu warga-warga yang seperti warga Batin 9. Jadi kami tuh terpanggil untuk secara kesehatan itu untuk memberi penyuluhan dan menjamin kesehatan mereka. Mungkin itu yang kami beda gitu dengan di luar. Itu pertama karena tamat sekolah, itu mau cari pekerjaan, terus mau mencoba hal-hal baru di hutan. Awalnya cari pengalaman, lama-lama sering berinteraksi dengan warga di sekitar. Kita jadi ikut terdorong hati kita untuk membantu pelayanan kesehatan di masyarakat Hutan Harapan. Kalau dibilang kerja di hutan itu lebih untuk kaum laki-laki, saya kurang setuju karena kita juga perempuan punya peran yang sama seperti laki-laki untuk menjaga hutan. Siapapun bisa kerja di hutan, mau perempuan, ibu-ibu, anak gadis, siapapun bisa. Karena kita semua harus sama-sama ikut menjaga hutan. Pekerjaan di tengah hutan adalah membagi peran gitu loh. Peran laki-lakinya seperti apa gitu, peran perempuannya seperti apa. Tapi itu pasti ada pembagiannya kok gitu, nggak mesti harus laki-laki yang mengerjakan itu gitu. Malah menurut saya harusnya perempuan harus lebih banyak dilibatkan dalam upaya perlindungan hutan. Entah itu dia sebagai patroli atau di office, apapun itu jabatannya perempuan perlu dilibatkan. Karena masing-masing laki-laki punya pendekatan yang berbeda dengan pendekatan perempuan. Sukanya sih udah dapat jodoh di sini, terus punya anak 2, sekarang tumbuh anak-anak tumbuh sehat karena udara yang segar. Tantangannya sih kerja di sini kalau pas kita pusling kayak
cek kesehatan di pos-pos tuh kan, naik mobil tuh jalannya susah gitu. Kadang dorong mobil, kadang mobilnya mogok kayak gitu. Dukanya itu mungkin kalau kita pas ada kejadian-kejadian yang konflik, seperti dikunjungi massa gitu, mungkin kita lebih takut, khawatir gitu. Dan mungkin kalau sukanya kita lebih senang aja tinggal di hutan, udaranya segar gitu, terus lingkungannya juga enak, kawan-kawan seperti keluarga sendiri kayak gitu. Mungkin lebih banyak sukanya ya, karena saya menikmati kerja di sini. Jadi kayak kita langsung berhubungan dengan alam, lingkungan seperti itu. Terus kalau dukanya mungkin selama 3 tahun saya lebih jarang ketemu keluarga. Terus mungkin ketika ada konflik dengan perambah itu yang kita perempuan di sini menjadi lebih ketakutan, seperti itu. Karena tenang di hutan itu, makanya saya senang. Tantangannya kerja di hutan, jauh keluarga, habis itu lampu pun nggak hidup sampai malam. Yang saya rasakan tuh senang aja sih, senang di sini bisa ketemu sama kawan-kawan baru, sama bule-bule, kita bisa berkenalan, tukar pengalaman lah. Tantangan bekerja di hutan itu yang pertama kita tuh harus terima keadaan kalau di sini itu jauh berbeda dari kita yang berada di lingkungan perumahan, di lingkungan kantor. Di sini itu jaringan tidak ada. Terus listrik di sini menggunakan genset. Terus saatnya kita pengen makan, minum atau dan sebagainya itu cuma mengandalkan kantin. Itu sih. Hal menyenangkan ini sih, lebih suasana di sini itu lebih friendly. Sukanya itu karena dengan warga Batin 9 itu karena mereka belum tahu dengan dunia luar, apalagi kesehatan. Jadi kami memberi pengetahuan tentang kesehatan, mereka senang dan kami mengajak bagaimana kita cara menjaga kesehatan, agar kalau sakit ini pencegahannya ini gitu, mereka sangat antusias. Selamat Hari Ibu, Caca sayang Mama, I love you. Selamat Hari Ibu, aku sayang Mama. Selamat Hari Ibu, Mama sayang Ibu. Selamat Hari Ibu. Untuk perempuan-perempuan Indonesia, semangat kayak Ayu, bisa kerja keras. Untuk para perempuan-perempuan yang telah bekerja di hutan, berpartisipasi dalam menjaga hutan, ayo kita lebih semangat lagi menjaga hutan supaya hutan kita tetap lestari untuk masa depan dan anak cucu kita. Semangat! Untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, yang ingin bekerja di hutan, ayo. Ternyata bekerja di hutan itu menyenangkan loh. Banyak yang kita dapatkan. Mungkin kita tidak bisa menikmati kehidupan di kota yang banyak hiburan, tapi di hutan itu lebih mengasihkan. Terus untuk perempuan yang sudah bekerja di hutan, ayo kita terus semangat menjaga hutan kita, memberikan yang terbaik bagi lingkungan kita untuk kehidupan kita dan orang-orang di luar sana. Untuk perempuan-perempuan tangguh yang berada di luar sana, semangat untuk kita semua, kita bisa di medan apapun, kita bisa melewatinya. Semangat. Semangat untuk perempuan yang berjuang untuk hutan Indonesia. Semangat perempuan Indonesia. Selamat Hari Perempuan Indonesia. Semoga perempuan di dalam hutan itu terlindungi seperti kami. Harapan, hanya terus pada